Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponensial. Kita akan mulai dari kompetensi dasar yang harus kalian capai. Jadi ini adalah KD yang harus kalian capai di matematika peminatan ini ya, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Untuk kali ini indikatornya adalah menentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari berbagai bentuk. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan persamaan eksponensial. Oke, kita akan mulai. Persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu dapat diselesaikan dengan menggunakan grafik fungsi eksponensial atau dengan menggunakan operasi aljabar. Oke, untuk mempelajari materi ini, kalian harus mengingat dahulu sifat-sifat dari bentuk pangkat atau eksponensial. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu langsung bisa dijumlahkan. Berikutnya yang nomor 2 sama ya, hampir sama dengan nomor 1. Kalau nomor 1 itu perkalian, kalau nomor 2 itu pembagian. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat yang dibagi dengan pangkat masing-masing M dan N, maka bisa langsung diselesaikan dengan cara pangkatnya dikurangkan. Oke, berikutnya yang ketiga, A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan yang dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah bilangan itu dipangkatkan pangkat pertama dikalikan pangkat kedua. Jadi dituliskan A pangkat M kali N. Berikutnya yang keempat, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau ada dua bilangan yang dikalikan dan kemudian dipangkatkan, maka bisa dipecah menjadi bilangan pertama pangkat M dikalikan bilangan kedua pangkat M. Berikutnya yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini hampir sama seperti nomor 4 ya. Bedanya adalah kalau nomor 4 dua bilangan dikali, tetapi kalau nomor 5 itu dua bilangan saling membagi. Jadi A bagi B. Berikutnya A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau ada bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka bisa diubah pangkatnya itu bisa menjadi positif, tetapi menjadi bentuk pecahan, menjadi 1 per A pangkat M. Berikutnya, akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa diselesaikan dengan cara A pangkat M dibagi N. Yang terakhir, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita lanjutkan ke persamaan eksponensial bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Persamaan berbentuk ini dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berikut, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p itu jika dan hanya jika fx sama dengan p. Artinya apa? Artinya kalau ada bilangan berpangkat itu sama, ruas kiri dengan ruas kanan, dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya harus sama, sehingga bisa dituliskan fx sama dengan p. Contoh soalnya ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari
2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Kita lihat bentuk ini, bentuk soal ini. Bilangan pokoknya itu sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga apa? Sehingga pangkatnya juga harus sama. Itu sesuai dengan bentuk yang pertama ini. Sehingga kita bisa langsung tuliskan berarti pangkatnya yang pertama itu sama dengan pangkat yang kedua. Berarti 3x plus 1 sama dengan 4. Satunya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1. 4 dikurangi 1 itu 3. Kemudian 3x, 3-nya dipindah ruas ke kanan menjadi bentuk pembagian. Sehingga x sama dengan 3/3 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 16. Coba kalian perhatikan, ruas kanan itu bentuknya konstanta 16. Kita sudah punya satu bentuk, yaitu jika dua bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga otomatis sama. Sehingga dari soal ini kita bisa ubah 16 ini menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya 4, yaitu 4 kuadrat. Ya, benar. Sehingga bisa dituliskan menjadi seperti ini. 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Kita sudah tahu sekarang bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Sehingga pangkatnya juga sama, yaitu 2x dikurangi 3 sama dengan 2. Min 3 kita pindah ruas ke kanan jadi plus. Kemudian 2 ditambah 3 itu 5. Sehingga mendapatkan hasil 2x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 2 kita pindahkan ke kanan menjadi bentuk pembagian. Sehingga menjadi 5/2. Kita ubah menjadi bentuk campuran, pecahan campuran menjadi 2,5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari 2,5. Kita akan lanjutkan. Ini adalah persamaan eksponensial bentuk yang kedua, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Bentuk ini hampir sama seperti bentuk pertama ya. Bedanya adalah kalau bentuk pertama, pangkat dari bilangan yang kedua itu berupa konstanta. Tetapi kalau ini, kedua-duanya pangkatnya berupa fungsi. Syaratnya masih sama, A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu jika dan hanya jika fx-nya sama dengan gx. Oke, kita akan bahas contohnya. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2 min x sama dengan 3 pangkat x plus 4. Kita lihat, bilangan pokok dari kedua bilangan ini sudah sama, yaitu 3. Sehingga pangkatnya juga langsung bisa disamakan. Mendapatkan 2 dikurangi x sama dengan x ditambah 4. Kita satukan konstantanya, kita satukan variabelnya. Supaya variabelnya positif, maka ruas kiri ini yang kita pindah ke kanan, jadi plus. Kita mendapatkan 2x. 4-nya kita pindah ke kiri, jadi min. 2 dikurangi 4, kita dapatkan min 2. Sehingga 2 di ruas kanan ini kita pindah ke kiri, jadi bentuk bagi. Sehingga min 2 dibagi 2, sama dengan min 1. Jadi x-nya sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Berikutnya kita lanjut pembahasan contoh yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 1/125 pangkat 2 dikurangi x.
Kalau kalian perhatikan, ini kita bisa ubah soal ini menjadi bentuk pangkat dengan bilangan pokok 5. Karena kita perhatikan di sini 25 itu bisa diubah menjadi 5 kuadrat. Sedangkan 125 itu bisa diubah menjadi 5 pangkat 3. Karena 125 di posisi penyebut, maka kita ubah ke atas nantinya menjadi pangkat kebalikannya. Oke, kita akan lanjut ke sini. Nah, langkah pertama adalah kita ubah akar pangkat 3 ini menjadi bentuk pembagian dari pangkat yang ada di dalam bentuk akar. Yaitu 3 ini kita ubah menjadi penyebut dari 2x plus 1. Sehingga bisa dituliskan 5 kuadrat pangkat 2x plus 1 per 3. 5 kuadrat itu diperoleh dari 25, betul. Sama dengan 5 pangkat min 3 pangkat 2 min x. Kenapa ini min 3? Karena awalnya 125 itu kan ada di posisi penyebut. Sehingga 125 ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat 5 pangkat 3. Kita ubah ke atas ke pembilang menjadi minus. Sehingga diperoleh 5 pangkat min 3 pangkatkan lagi 2 min x. Oke, kemudian 5 pangkat 2 ini, pangkat 2-nya kita kalikan ke pangkatnya lagi, sesuai dengan sifat perpangkatan. Sehingga 2 kali 2x adalah 4x, 2 kali 1, 2, kemudian per 3. Ruas kanannya sama, min 3-nya kita kalikan ke dalam pangkatnya. Berarti min 3 kali 2 itu min 6, min 3 kali min x adalah 3x. Nah, dari langkah ini kita sudah mendapatkan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Sehingga bisa kita simpulkan pangkat dari keduanya itu pasti sama. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 4x ditambah 2 per 3 itu sama dengan min x ditambah 3. 3 penyebut ini kita pindah ke kanan menjadi bentuk kali. 3 kali min 6 min 18. 3 kali 3x itu 9x. 9x-nya kita pindahkan ke kiri menjadi minus. Kemudian 2-nya kita pindahkan ke kanan menjadi minus. Sehingga diperoleh 4x dikurangi 9x adalah min 5x. Min 18 dikurangi 2, min 20. Sehingga x sama dengan min 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bentuk bagi. Menjadi min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Berikutnya kita ke bentuk ketiga. Perhatikan baik-baik, bentuk ketiga ini ada sedikit perbedaan ya. Kita lihat persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sini ada 4 bilangan ya, 4 bilangan yang semuanya merupakan fungsi, baik bilangan pokok maupun bilangan pangkatnya. Persamaan bentuk ini dengan fx, gx, dan hx adalah fungsi, akan memiliki arti atau akan terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan gx. Itu sudah sangat jelas ketika dua bilangan berpangkat sama dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya juga pasti sama. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 1. Ini juga sudah jelas ya. Jadi kalau bilangan pokoknya itu 1, dipangkatkan berapapun maka tetap 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Kedua bilangan pokok ini itu bisa 0 jika dan hanya jika pangkat pertama atau fx lebih dari 0 dan pangkat kedua atau gx juga lebih dari 0.
Jadi pangkat kedua bilangan ini tidak boleh 0 ataupun negatif. Yang keempat, Hx sama dengan min 1. Kedua bilangan pokok ini itu bisa negatif 1. Jika dan hanya jika min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Sehingga dari pernyataan ini diperoleh apa? Fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Jika fx dan gx ini keduanya ganjil, maka nilainya akan tetap min 1. Tetapi jika fx dan gx-nya itu bilangan genap, maka bilangan ini akan menjadi atau hasil dari perpangkatan ini menjadi 1. Kita akan coba lihat contohnya. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari x dikurangi 7 pangkat x kuadrat dikurangi 2 sama dengan x dikurangi 7 pangkat x. Dari soal ini kita bisa menuliskan hx-nya adalah x dikurangi 7 yang merupakan bilangan pokoknya. Kemudian fx sebagai pangkat pertama sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Dan gx sebagai pangkat kedua sama dengan x. Kita akan lihat satu persatu syaratnya. Kita akan mulai dari syarat 1 atau kemungkinan 1, yaitu fx sama dengan gx. Fx kita tuliskan saja dari sini, x kuadrat dikurangi 2. Kemudian gx kita peroleh dari sini sama dengan x. Kemudian x-nya kita pindah ke kiri supaya jadi persamaan kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan langsung, diperoleh x min 2 dikali x plus 1. Sehingga ada dua penyelesaian. Yang pertama x min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 sehingga x1 nya sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 0 sehingga x2 nya min 1. Sehingga kita memperoleh dua penyelesaian. Kita simpan dulu, kita lanjut ke kemungkinan atau syarat yang kedua. Kemungkinan kedua adalah hx sama dengan 1. Hx nya tadi kita sudah tuliskan ya, yaitu x dikurangi 7 sama dengan 1. Min 7-nya kita pindah ke kanan menjadi plus, sehingga x sama dengan 1 plus 7. X3 sama dengan 8. Sehingga kita sudah mendapatkan satu tambahan x lagi, yaitu 8. Berikutnya kemungkinan ketiga adalah hx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kita lihat hx adalah x min 7 sama dengan 0, sehingga x4 sama dengan min 7 pindah ke kanan jadi plus, berarti x4 sama dengan 7. Nah, dari x4 sama dengan 7 ini kita akan selidiki untuk nilai fx dan gx nya. Kita lihat dulu untuk fx, yaitu f7 nya sama dengan 7 kuadrat dikurangi 2. 49 dikurangi 2 sama dengan 47. 47 itu lebih dari 0, sehingga memenuhi syarat. Berikutnya untuk G7 sama dengan X. X-nya adalah 7, sehingga G7 sama dengan 7. 7 lebih dari 0, sehingga memenuhi syarat GX lebih dari 0. Karena F7 lebih dari 0 dan G7 lebih dari 0, maka X4 sama dengan 7 di sini merupakan penyelesaian dari kemungkinan ketiga ini. Sehingga X4 sama dengan 7 itu merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial tadi. Berikutnya kemungkinan keempat, kita akan lihat Hx sama dengan min 1 jika dan hanya jika min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Kita lihat hx nya adalah x min 7,
sama dengan min 1, min 7 kita pindah ke kanan jadi plus. Sehingga X sama dengan min 1 plus 7. X sama dengan 6. Kita akan selidiki apakah X5 sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian. Kita mulai dulu dengan mensubstitusikan X5 sama dengan 6 ke dalam Fx. Sehingga F6 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 2. 36 dikurangi 2 sama dengan 34. 34 merupakan bilangan genap. Berikutnya untuk G6 sama dengan 6. 6 adalah bilangan genap. Sehingga bisa kita tuliskan min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Apakah benar? Kita cek. Min 1 pangkat 34 sama dengan min 1 pangkat 6. Karena kedua pangkatnya itu merupakan bilangan genap, maka hasilnya pasti 1 atau positif 1. Maka X5 sama dengan 6 memenuhi penyelesaian keempat. Jadi kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan dari yang paling kecil, min 1, 2, 6, 7, dan 8. Berikutnya untuk bentuk keempat. Persamaan eksponensial bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Persamaan berbentuk ini dengan Fx, Gx, dan Hx adalah fungsi akan memiliki arti atau akan terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi dua syarat, yaitu Fx sama dengan Gx. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat dengan pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya pasti sama, sehingga dituliskan Fx sama dengan Gx. Kemudian syarat yang kedua adalah Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx tidak boleh 0 dan Gx tidak boleh 0. Jadi pernyataan ini akan benar jika memenuhi dua syarat ini. Kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 pangkat x kuadrat dikurangi 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 pangkat x kuadrat dikurangi 4. Dari soal ini kita tuliskan dulu Fx-nya itu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kemudian Gx-nya x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Sedangkan Hx-nya atau pangkatnya adalah x kuadrat dikurangi 4. Kita akan lihat satu persatu syaratnya. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Jadi bilangan pokoknya harus sama ketika pangkatnya sama. Sehingga kita tuliskan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. X kuadratnya kita pindah ke kiri jadi min, berarti x kuadrat dikurangi x kuadrat 0. 3x nya pindah ke kiri jadi min, berarti 2x dikurangi 3x adalah min x. Min 3 kita pindah ke kanan, min 10 ditambah 3 sama dengan min 7. Min x sama dengan min 7. Sehingga kita bisa tuliskan min 1 pindah ke kanan jadi bagi, berarti x sama dengan min 7 per min 1 sama dengan 7. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu Hx sama dengan 0. Hx nya kita tuliskan x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat maka kita bisa faktorkan, mendapatkan x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x2 nya sama dengan 2 atau x3 nya sama dengan min 2. Dari x2 dan x3 ini kita akan uji ke fx dan gx. Kita lihat untuk x2 sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 3.
4 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 tidak sama dengan 0. G2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 10 sama dengan 0. Sehingga untuk Gx, untuk X-nya 2 itu tidak memenuhi syarat. Sehingga X sama dengan 2 tidak memenuhi penyelesaian kedua. Berikutnya, untuk X3 sama dengan min 2. Maka F-2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurangi 3 sama dengan min 3. Min 3 tidak sama dengan 0. Berikutnya untuk G-2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 dikurangi 10 sama dengan min 12. Min 12 tidak sama dengan 0. Karena kedua-duanya tidak sama dengan 0, maka memenuhi syarat. Sehingga X3 sama dengan min 2 memenuhi penyelesaian kedua. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 7. Bentuk eksponensial yang terakhir adalah persamaan eksponensial bentuk A dikali P pangkat 2 kali Fx ditambah B kali P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan seperti ini itu diselesaikan dengan konsep penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi dicari akar-akarnya. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Bentuk seperti ini kita ubah dulu, kita punya sifat-sifat. Yaitu, jika dua bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Atau kebalikannya, jika kita memiliki bilangan berpangkat yang berupa penjumlahan, maka bisa dipecah menjadi dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kemudian pangkatnya kita pisahkan. Sehingga diperoleh 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, sama dengan 8. Kemudian kita sudah memperoleh bentuk baru seperti ini. Setelah itu, 8-nya kita pindah ruas ke kiri, menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 kali 2 pangkat x dikurangi 8 sama dengan 0. 2 pangkat x pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat x dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita akan memisalkan. Jadi 2 pangkat x di sini kita akan misalkan menjadi y, sehingga y sama dengan 2 pangkat x. Maka untuk 2 pangkat x kita sudah ganti menjadi y sehingga memperoleh y kuadrat. Kita tuliskan di sini. Kemudian 2 kali 2 pangkat x, 2 pangkat x-nya itu kita misalkan y, sehingga diperoleh 2 kali y. Kita tuliskan di sini. Dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita sudah memperoleh bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita akan faktorkan langsung, yaitu hasilnya y dikurangi 2 dikali y tambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh y sama dengan 2 atau y sama dengan min 4. Dari 2y ini kita kembalikan ke pemisalan. Kita tuliskan seperti ini. Untuk y sama dengan 2, maka kita balikkan ke pemisalan awal, y sama dengan 2 pangkat x, y kita ganti 2 sehingga 2 sama dengan 2 pangkat x. 2 adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat x. Kita mendapatkan kembali persamaan eksponensial bentuk 1.
Jika bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya juga sama, sehingga diperoleh 1 sama dengan X. Kita lihat untuk yang Y sama dengan min 4. Kita tuliskan Y sama dengan 2 pangkat X, maka min 4 sama dengan 2 pangkat X. Dari persamaan ini, kita memperoleh kesimpulan tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Karena 2 dipangkatkan bilangan berapapun, tidak ada yang hasilnya sama dengan min 4. Sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke, itu untuk materi persamaan eksponensial. Kalian boleh bertanya melalui chat di stream Classroom. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian untuk pembahasan materi persamaan eksponensial pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pertidaksamaan eksponensial. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.